Nah, kuncinya memang adalah komitmen pemerintah. Kalau saya lihat tadi Kementerian apa tadi? ESDM, mereka sudah mau bekerja sama, kemudian BRIN ya istilahnya sekarang mereka juga jadi kolaborasinya sangat ini lagi, sangat kuat ya. Nah, kalau sekarang memang semuanya itu kembali kepada kebijakan pemerintah seperti apa. Nah, saya boleh dijelaskan Pak Sigit kebijakan pemerintah terkait jilid 2 ini, kebijakan KKI atau kebijakan kelautan Indonesia jilid 2 itu seperti apa Pak Sigit? Tadi sudah menyinggung ya sedikit ya. Ya, pemerintah saat ini ya di masa pemerintahan Pak Presiden Jokowi memang menaruh perhatian besar terhadap laut. Ya, sampai kemudian punya semboyan Indonesia sebagai poros maritim. Ada kebijakan transport atau tol laut ya. Bahkan terutama wilayah Indonesia bagian timur itu ya Pak Sigit. Karena semua masih bertumbuh pada laut ya. Kemudian dalam pidato peresmiannya beliau sebagai negara presiden menyatakan bahwa kita harus berhenti memunggungi laut ya. Nanti pada tanggal 10 Oktober tahun 2019 ketika beliau dilantik jadi presiden. Artinya statement politik maupun kebijakan itu jelas ya. Perhatian pemerintah terhadap laut dalam hal ini terlihat ya. Hanya memang mungkin karena banyaknya prioritas yang harus ditangani pemerintah, khususnya di wilayah darat dan penduduk, maka anggaran di bidang kelautan memang belum sejalan atau belum begitu menggembirakan dengan statement maupun kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi paling tidak kita sudah melihat rumusan yang jelas ya. Bahwa memang laut menjadi bagian yang utama saat ini sebagai pemersatu antar pulau, bukan pemisah ya. Dan transportasi antar pulau itu sangat bertumpu pada laut, sehingga memang perlu ada kelancaran dari sisi pergerakan moda transportasi yang ada di laut. Betul, pentingnya tol laut itu ya. Iya, betul. Jadi istilahnya memang terkait dengan KKI jilid 2 ini juga selaras dengan One Map Policy yang jilid 2 ya tadi sudah disinggung bagaimana sekarang terkait dengan tata ruang wilayah maritim itu juga menjadi menjadi data-data utama ya, karena memang tata ruang itu kan bagaimana pencegahan supaya tidak merusak tadi ya, merusak alam ya dalam pembangunan terkait pencemaran dan lain-lain. Jadi jelas ya Pak Sigit, sejauh mana ini data-data keterlibatan data-data informasi geospasial laut ini untuk mendukung tadi sudah jelas ya Pak Sigit. Mau ditambahkan lagi mungkin? Ya, intinya bahwa sebenarnya data dan informasi geospasial dasar pantai dan laut itu menjadi kebutuhan utama bagi pertama tata ruang wilayah laut ya, bahkan kemudian juga bagi kawasan konservasi dan taman nasional yang ada di laut ya. Dan semua kementerian lembaga itu kan lebih menumpukan percaya pada Badan Informasi Geospasial sebagai satu-satunya badan penyelenggara informasi geospasial, khususnya informasi geospasial dasar ya. Kalau tematik kan memang hanya mengkoordinasikan dengan kementerian lembaga lain. Jadi sangat penting dan itu memang berada di BIG ya. Baik. Baik Pak Sigit, saya ingin beralih sekarang. Tadi Pak Sigit di awal menyebutkan selain pemetaan penyelenggaraan peta RBI ya dan data-data yang lain, tadi disinggung terkait dengan pembakuan atau pengelolaan pulau-pulau ya, pembakuan nama pulau-pulau yang menjadi bagian geostrategis NKRI. Nah, sejauh mana ini sekarang
data-data pengumpulan pembakuan pulau yang sudah dilakukan, Pak Sigit? Ya, sebagaimana kita tahu ya Bisari, bahwa wilayah negara Indonesia kan wilayah negara yang kepulauan, state, pulaunya banyak sekali. Banyak, sehingga wilayah Indonesia ini kan sebenarnya kumpulan dari berbagai pulau yang dihubungkan dengan laut. Ya, terus terang BIG atau jelasnya BIG itu berperan serta dalam melakukan identifikasi, verifikasi, kemudian penelahan dan pembakuan nama-nama pulau. Tahun 2021 sudah dicatat secara resmi ada 17.000 pulau. Tahun 2022 di Gasetir ada penambahan sebanyak 24 pulau. Jadi 17.024 pulau. Itu semua sudah disubmit ke UN atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya tidak ada kewajiban ya Bu. Tidak ada kewajiban UN. Tetapi menginformasikan melalui country report karena memang ini adalah otoritasnya penuh ada di wilayah Indonesia. Tapi menginformasikan melalui country report bahwa wilayah Indonesia jumlah pulaunya bertambah sejalan dengan hasil survei dan penelahan serta pembakuan yang dilakukan Pemda Pemda juga yang dilakukan secara berjenjang. Sekarang berjenjang, dimulai dari kabupaten kota, kemudian provinsi, kemudian naik pada tingkat pusat. Di pusat ini ada BIG, ada Kemendagri, ada Pusat yang menelaah, melakukan verifikasi, dan melakukan pembakuan. Jika semua sudah setuju terhadap nama, posisi, kemudian bentuknya memang benar itu pulau, maka itu dapat diterima sebagai nama yang akan diumumkan sebelum dibakukan dalam Gasetir Republik Indonesia. By point, by koordinat tadi ya. Betul. Baik Pak Sigit. Nah, selain nama-nama pulau, ada nama-nama yang lain mungkin yang juga diberikan ini? Pemberian nama geografi? Nama selat. Nama teluk. Terus nama unsur yang ada di bawah laut Seamountain atau apa nama gunung bawah laut juga ada. Kita juga ada beberapa nama gunung di bawah laut. Saya dengar ada penemuan baru kemarin, Pak Sigit. Boleh diceritakan itu? Menarik sekali. Jadi ketika BIG melaksanakan tugas survei landas kontinen di wilayah selatan Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, bekerja sama dengan BRIN khususnya dalam hal penggunaan wahana BJ3 dan peralatan surveinya multi beam echo sounder yang sampai bisa kedalaman 10.000 meter. Memang menemukan sebuah fitur, sebuah unsur rupa bumi yang memiliki ketinggian sampai 2.200 meter dari dasar laut. Jadi kelihatan dari datanya itu jelas ya Pak Sigit ya. Jadi karena berada lebih dari 1.000 meter, menurut WHO itu adalah disebut gunung atau seamountain. Jadi apakah gunung itu berapi atau bukan, atau vulkanis bukan, itu tentu menjadi kewenangan kementerian lembaga yang lain. Tetapi bahwa itu gunung di bawah laut, per definisi sesuai dengan IHO, definisi IHO khususnya pada B6, dokumen B6 ya. Nah, tentu ini temuan yang menarik sekalipun belum diketahui secara pasti apakah ada sumber dayanya, ataukah ada hal-hal lain, tapi minimal kita menambah kasanah kekayaan temuan terhadap gunung di bawah laut yang sudah ada. Belum ada namanya berarti ya Pak Sigit? Namanya sedang diproses dalam minggu ini. Bocorannya apa ini namanya? Bocorannya tentu kalau dari Pemda Pacitan menginginkan mengusulkan nama Joko Jagat. Joko Jagat. Jadi pasti ada kisah tersendiri di situ ya. Itu kan diusulkan oleh Bupati Pacitan ya. Tetapi apakah nama itu nanti final bisa diterima di tim pusat, kita tunggu karena mereka sedang dalam minggu ini sedang ada tim penelaan nama unsur rupa bumi wilayah laut satu karena ada historicalnya seperti itu Nah, bagaimana dengan nama selat laut itu kan juga harus sesuai dengan regulasi yang ada
IHO ya Pak Sigit ya. Sama, nama selat, nama teluk, ya, nama apapun, termasuk danau apapun itu harus diproses sesuai dengan ketentuan PP nomor 2 tahun 2021 ya, terkait penyelenggaraan nama rupa bumi ya. Artinya mesti diproses dari bawah, pemerintah daerah harus mengetahui dulu apakah namanya, bagaimana pengucapannya, bagaimana tulisannya, apakah ada historisnya, ya. Kemudian naik ke provinsi, apakah provinsi disetujui, kalau sudah naik ke tingkat pusat untuk ditelaah kembali, jika memang sudah disetujui akan diumumkan proses berikutnya sebelum dibakukan di gazettir. Jadi semua proses penamaan nama rupa bumi itu baik darat maupun wilayah tentu melibatkan masyarakat setempat, ya, terutama di wilayah tersebut. Karena mereka seharusnya mengerti, ya, oh di sini ada unsur rupa bumi, selat, ada teluk, ada gunung bawah laut, oh berarti perlu ada nama, ya, namanya bisa dari daerah setempat, apa artinya, ya. Karena nama kan tidak bisa sembarangan, pasti itu ada artinya, terkait budaya, terkait bahasa, ya, atau terkait sejarah atau legenda yang ada di wilayah itu. Baik Pak Sigit, jadi menarik sekali kalau kita berbicara toponim, karena kita memang fitur non alam itu juga banyak sekali juga ya. Nah itu semuanya tugas dari BIG ya, di dalam pembakuan nama-nama rupa bumi. Baik, nah mungkin yang menarik lagi adalah terkait dengan data-data batimetri yang bisa dimanfaatkan di dalam kajian untuk ekstensi landas kontinen di luar 200 nautical mile laut. Ya. Pak Sigit, sudah sejauh mana ini progresnya? Waktu itu saya terlibat untuk yang sebelah barat Aceh, ya, sebelah barat Aceh. Kebetulan kan Indonesia itu memang punya potensi ada di beberapa wilayah, dan dari kajian yang terdahulu bahkan satu kita sudah submit ke UN dan sudah accepted ya. Nah ini bagaimana progres yang lain? Sebagai negara pantai kan memang kita dimungkinkan ya untuk mensubmisi data-data itu. Bagaimana Pak Sigit? Ya, setelah tahun 2009 ya Bu Sari. Iya betul. Baru kemudian di tahun 2019 ada lagi submisi dokumen klaim landas kontinen dia di utara Papua. Utara Papua ya. Yang akan mengklaim sebagian dari European Rice ya, artinya wilayah di utara Papua yang diduga atau dibuktikan secara topografis ada hubungan antara daratan Papua dengan landas kontinen tersebut. Ya. Itu tahun 2019. Dokumennya sudah disubmisi. Sudah ya Pak Sigit ya? Sudah dipresentasikan di UNCLS ya, atau Komite Sidang CLCS ya. Landas kontinen di PBB, kita tinggal menunggu proses berikutnya. Nah kapan itu prosesnya? Nah itu panjang ya, karena sekarang banyak negara yang juga kayaknya mesti ngantri itu ya Pak Sigit ya. Kemudian di tahun 2020 kembali pemerintah Indonesia mengajukan dokumen klaim landas kontinen di barat daya Sumatera. Nah ini kayak yang baru ini ya Pak ya. 2020 ya. Sama karena dinilai dari bukti survei batimetri ada hubungan topografis antara landas kontinen yang ada di sebelah barat Sumatera dengan Sumatera, maka pemerintah Indonesia mengajukan dokumen untuk klaim subvensi landas kontinen itu. Sudah disampaikan juga? Sudah. Tahun 2020 sudah dipresentasikan. Wah luar biasa ini kerja Pak Sigit dan kawan-kawan nih. Kerja Kementerian Lembaga Ibu. Iya betul, tentunya. Karena di sini kita juga dengan Kemenparses, Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, ya, dan banyak sekali. Nah kemudian yang terakhir di tahun 2021. Ya, itu adalah kegiatan survei batimetri untuk landas kontinen atau klaim landas kontinen di luar 200 nautical mile yang ada di selatan Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
ya sudah disurvei menggunakan kapalnya BPPT. Ya, sekarang kapalnya BRIN ya. Oh, kapalnya BRIN Jaya ya. 3. Betul. Yang situ sudah diinstalasi multi beam echo soundernya. Dan memang sudah disurvei, sudah diproses, dan memang hasil analisisnya menunjukkan ada hubungan topografis ya antara daratan Pulau Jawa dengan low rise, artinya daratan yang akan diklaim melalui proses ini hasil survei ini. Oke, jadi sepertinya sudah tuntas ini yang terkait submisi untuk kebutuhan landas kontinen ekstensi beyond 200 nautical mile, Pak Sigit ya. Tinggal kita menunggu antriannya karena cukup lumayan panjang. Jadi generasi kita ini nggak tahu kapan nih. Kita tahu persidangannya kapan, kita sudah memulai langkah. Kebetulan saya sekali pernah mengikuti sidang yaitu sebelum tahun 2009 waktu itu. Baik Pak Sigit, ini menarik sekali bincang-bincang kita, mulai dari pemanfaatan data-data batimetri yang memang sangat bermanfaat ya, mulai dari perencanaan pembangunan sampai tadi kita sampai ke ekstensi landas kontinen. Nah, mungkin ini sebagai closing statement dari Pak Sigit. Kira-kira harapannya ke depan itu apa Pak Sigit? Monggo aja, mau dikaitkan dengan ke depan, apakah keinginannya segera selesai ya, atau terkait dengan SDM, monggo silahkan Pak Sigit. Ya, sebagai pekerja atau pegawai BIG, tentu harapan saya lah BIG semakin kuat positioningnya ya, sebagai sebuah badan penyelenggara informasi geospasial yang tidak ada lagi tandingannya. Betul, satu-satunya di Indonesia. Meskipun kebanggaan kita sebagai insan BIG, meskipun kantornya nyempil ya di antara ini, tapi tapi otoritasnya kan sangat besar. Betul. Jadi sebagai penyelenggara informasi geospasial memang perlu semakin kuat ya. Kuat dalam arti menunjukkan karyanya, baik yang di darat maupun yang di laut. Khusus di laut, memang laut sangat luas. Dengan kondisi pendanaan anggaran yang belum menggembirakan seperti harapan yang ada, paling tidak seperti harapan saya, kenapa anggarannya hanya segitu, bahkan cenderung dipotong ya, apalagi masuk ke tahun politik ya. Jadi tentu perlu ada strategi ya. Satu-satunya strategi adalah kolaborasi dengan negara lain. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi yang memang dapat mempercepat penyediaan informasi di spasial dasar kelautan. Untuk bisa menggunakan teknologi yang berkembang cepat, tentu SDM harus kuat ya. Kuat secara akademik karena mau belajar ya, artinya pengetahuan memadai, kemudian kuat dalam spirit untuk terus mau belajar, artinya tidak stuck berhenti sebagai pekerja, learning by doing ya, karena sehari-hari itu menjadi ajang belajar juga. Dan yang ketiga kuat dalam kemauan untuk mengembangkan diri. BIG sendiri bahkan dalam skop yang lebih kecil di PKP kan juga SDM dikembangkan melalui pendidikan, misalnya KTP yang di Pusidrosa, kemudian di KA yang di ITB yang mendapatkan PRNC, kemudian yang sifatnya in-house training kami lakukan. Artinya para senior, yang karyawan BIG yang senior, yang pengalaman bisa membantu juniornya berdasarkan pengalaman, berdasarkan hasil kemampuannya ketika mengoperasikan alat, pengolahan data. Dan menjalin mitra kerja dengan swasta. Betul, saya menjalin mitra kerja satu bagian penting, paling tidak untuk kebutuhan data. Karena bagaimana BIG tidak bisa mengerjakan sendiri. Ya, kemitraan itu prinsip yang harus dilakukan. Ya, dengan swasta, dengan BUMN, itu harus dilakukan dengan perguruan tinggi untuk knowledge sharing. Kalau tidak dan kita akan kekeringan ya sendiri, Mas. Betul ya. Bekerja terus. Jangan sampai kita ketinggalan teknologi ya. Itu yang menjadi harapan saya. Kalau harapan soal anggaran klasiknya besar ya, tetapi semua ada komitmen bersama untuk memajukan BIG. Sekaligus BIG lah
harus kita dorong semakin kuat. Ya kan ini satu-satunya lembaga yang hanya bergerak di bidang informasi geospasial. Semua kementerian lembaga lain itu menaruhkan harapannya pada BIG. Ya, sayang kalau ini kepercayaan tidak dimanfaatkan. Ya, itu bisa. Baik Pak Sigit, wah ini sangat menarik dan ekspektasi Pak Sigit juga luar biasa ya, karena tahu persis bagaimana kendala-kendala juga dari sisi SDM-nya ya, kemudian kita harus bagaimana memperkuat supaya komitmen pemerintah itu juga trust kepada kita ya. Tentunya BIG ini bukan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan data-data kelautan, mengingat luasnya wilayah. Tadi disampaikan kolaborasi sinergi dengan berbagai kelembagaan tetap harus diperkuat. Mengingat manfaat data informasi geospasial kelautan tadi sudah disinggung cukup banyak ya. Data-data yang sangat strategis, bermanfaatnya juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi ya. Nah, saya rasa saya sangat appreciate dan mengucapkan terima kasih nih Pak Sigit sudah sharing knowledge ya. Selama ini di Bagus Surtanal atau BIG sudah banyak kontribusinya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang tema kita ini sangat menarik. Mungkin suatu saat bisa kita ini lagi Pak, ulik-ulik lagi nih Pak. Bisa, siap, bisa. Baik ya. Demikian sahabat geospasial apa yang bisa kita sampaikan dalam bincang-bincang terkait dengan tantangan dan kebijakan pemetaan informasi geospasial kelautan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Salam geospasial.